Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muhlasin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allahi war rasul fa innama hijratuhu ila Allahi war rasul wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaih. Al hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Makarya Binangun yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita, mudah-mudahan semua amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat diakui sebagai pengikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ini Pak nggih, jadi tema kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Kita mungkin sering mendengar Pak kata-kata ikhlas. Ikhlas nggih. Jenengan ikhlas, ikhlas nggih. Ikhlas lillahi ta'ala. Sebetulnya antara ikhlas dan lillahi ta'ala itu sama Pak. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas adalah orang yang melakukan amal ibadah karena Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah karena Allah itu namanya ikhlas.
Orang yang melakukan ibadah ikhlas itu berarti beribadah karena Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, ini sebelum kita masuk ke sini Pak nggih. Jadi dalam sebuah riwayat Pak, ini tentang keutamaan orang yang ikhlas Pak. Jadi di dalam sebuah riwayat dikatakan, lamma khalaqallahu al-ardo, ketika Allah menciptakan langit Pak. Jadi ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi itu dalam keadaan bergetar Pak. Bumi keadaan bergetar. Kemudian Allah menciptakan gunung, ditancapkan ke bumi supaya buminya itu tidak bergetar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada? Jadi para sahabat itu heran dengan makhluk Allah yang namanya gunung. Bumi yang bergetar itu bisa menjadi diam karena ada gunung. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada makhluk Allah itu yang lebih kuat daripada gunung? Nabi mengatakan ada. Napa niku? Besi Pak, besi. Gunung ya, gunung itu sekuat apapun dibego telas Pak, gitu. Nggih. Jadi gunung yang besar tuh Pak dibuldoser habis Pak, nggih. Nggih. Kemudian tanya lagi para sahabat, apa ada makhluk Allah itu yang lebih kuat daripada besi? Nabi mengatakan api. Besi itu kerasnya seperti apa Pak? Dibakar kan meleleh Pak. Dan tanya lagi, apa ada makhluk Allah yang lebih kuat daripada api? Nabi mengatakan ada. Napa Pak? Air Pak. Air. Api itu sebesar apapun, ketika api itu dikasih air, ya mati. Dan tanya lagi, apa ada makhluk Allah yang lebih kuat daripada air? Nabi mengatakan angin Pak. Angin. Jadi api itu kan apa? Air itu kan mengikuti arah angin. Kemudian ditanya lagi, apa ada makhluk Allah yang lebih kuat daripada angin? Nabi mengatakan orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu derajatnya melebihi segala-galanya. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kata ikhlas itu berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu muhlison muhlason. Jadi akhlaso itu artinya akhlaso yukhlisu, itu artinya memurnikan. Kata ikhlas, kata ikhlas itu ditulis dalam berbagai bentuk di dalam Al-Quran itu sebanyak 30 kali Pak. Jenengan kalau membaca di dalam Al-Quran, jenengan akan menemukan kata ikhlas itu dalam berbagai bentuk itu ada 30 kali. Dari 30 kali itu yang 19 kali ditulis dalam bentuk isim fa'il. Misalnya Pak nggih, misalnya nggih. Coba jangan lihat Pak. Jadi di dalam Al-Qur'an suratnya surat nomor 15, surat Al-Hijr Pak. Surah Al-Hijr. Ayatnya ayat nomor 39 dan 40. Allah dawuh, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muhlasin. Qala, iblis berkata, Rabbi ya Allah, bima ahwaitani, dengan sebab engkau telah menggelincirkan kami, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. La uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh-sungguh akan aku jadikan baik. Jadi perbuatan jelek itu akan aku jadikan baik. Jadi cara iblis, cara setan menggoda manusia adalah,
Jadi perbuatan yang jelek itu terasa baik, Pak. Nggih. Jadi akan aku jadikan perbuatan jelek itu terasa baik. Wala ukhwiyannahum, dan sungguh-sungguh, ini ada lam taukid, Pak. Jadi lam yang dibaca pendek yang masuk pada fiil itu namanya lam taukid, artinya sungguh. Nun yang berada di akhir fiil yang disidah itu namanya nun taukid. Jadi artinya sungguh-sungguh, Pak. Ya Allah, iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah mengeluarkan kami dari surga, maka akan aku jadikan bagi mereka itu baik perbuatan jelek, dan sungguh-sungguh akan aku gelincirkan mereka semuanya, Pak, kata iblis. Jadi iblis itu janjinya akan aku gelincirkan manusia semuanya, tapi oleh iblis diistisna, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, Pak. Jadi orang yang ikhlas itu iblis dah nyerah, Pak, tidak bisa menggoda. Bapak-bapak yang berbahagia, banyak sekali, Pak, nggih. Jadi ayat Al-Qur'an seperti saya bilang tadi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 30 ayat yang membicarakan masalah ikhlas. Termasuk misalnya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ibadah itu kan disuruh ikhlas, Pak. Misalnya, ini sudah banyak yang hafal ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka itu diperintah liya'budullah, menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, kecuali dengan apa? Ikhlas menapa niku. Jadi secara bahasa ikhlas itu artinya murni, Pak. Jadi orang yang melakukan agama itu murni, tidak karena yang lain, hanya mardhotillah, tujuannya hanyalah untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian Nabi Isa itu pernah ditanya oleh orang-orang Hawariyun. Setiap nabi itu kan punya pengikut setia, Pak. Nabi Muhammad itu pengikut setianya namanya sahabat, gitu, sahabat. Kemudian Nabi Musa, pengikutnya sinten? Di antaranya kakaknya Pak Nabi Harun. Nabi Isa pengikut setianya namanya Hawariyun, Pak. Hawariyun. Suatu ketika, Pak nggih, Hawariyun atau pengikut setianya Nabi Isa itu bertanya kepada Nabi Isa, anil mukhlisin, siapa yang dimaksud dengan orang yang mukhlis itu, Pak? Orang yang ikhlas itu siapa? Faqala, maka Nabi Isa mengatakan, alladzi ya'malu wa la yuhibbu ayyahmadahun nas. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang beramal dan dia tidak suka apabila dipuji oleh orang lain. Ini sulit, Pak. Jadi orang yang beramal, jadi ketika dia beramal, dia itu tidak suka apabila ada orang yang memuji. Jadi ketika kita beramal, kita masih ingin dipuji, Pak. Kita senang dipuji oleh orang lain, nurut daunnya Nabi Isa, itu tidak ikhlas. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian ada lagi yang mengatakan, jadi yang dimaksud dengan ikhlas, Pak, jadi yang dimaksud dengan ikhlas, jadi kata Zunnun, jadi orang yang ikhlas itu tandanya orang itu tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan. Makanya orang yang ikhlas itu ketika dia beramal, dipuji orang dia jalan, tidak dipuji orang dia jalan. Kan banyak, Pak, di mana kasus-kasus orang ke masjid itu berhenti gara-gara napa nggih? Lara ati karo kancane, Pak. Sering to, Pak? Nggih. Jadi karena apa? Kita ada masalah dengan teman, akhirnya tidak ke masjid.
Banyak, mungkin di kota ya ada, di desa ya ada. Jadi orang yang ikhlas itu tandanya, jadi ketika dia melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan, dicela dia jalan, dipuji dia tetap jalan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, jadi orang yang ikhlas itu, jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, sementara orang itu tidak merasa kalau dirinya melakukan kebaikan. Bapak-bapak yang berbahagia, makanya artinya ngeten Pak. Jadi orang yang melakukan kebaikan, sementara orang itu nopo nggih, dia tidak merasa, dia tidak merasa kalau dirinya melakukan kebaikan. Artinya dia nopo nggih. Jadi ketika melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah itu motivasinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga Pak, tanda orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak lagi berpikir akan mendapatkan pahala dari amal baiknya. Makanya dalam kitab sufi Pak, ikhlas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ikhlasul awam, yang nomor dua ikhlasul khawas, yang nomor tiga ikhlasul arifin. Jadi ikhlas itu ada tingkatan. Yang pertama ikhlasnya orang yang orang yang awam. Jadi orang yang beribadah tujuannya mencari pahala dan supaya dihindarkan dari neraka. Itu ikhlasnya orang awam Pak. Mungkin seperti kita. Jadi ketika kita melakukan ibadah, tujuannya supaya kita masuk surga dan kita dihindarkan dari neraka, itu ikhlasnya orang yang paling rendah. Yang nomor dua, itu ikhlasnya orang yang khusus. Apa yang dimaksud dengan ikhlasnya orang yang khusus itu? Orang yang melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah itu hanya untuk mencari pahala dari Allah. Sudah tidak mikir neraka Pak. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan, melakukan amal soleh, itu tujuannya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga, itu ikhlasnya, ini menurut pernyataannya orang-orang tasawuf Pak. Yang nomor tiga, itu ikhlas yang paling tinggi, ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang orang yang arif, orang yang memang punya ilmu. Apa itu? Orang yang melakukan amal ibadah tidak mikir neraka, tidak mikir pahala. Orang itu melakukan amal ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ikhlas itu adalah secara bahasa orang yang melakukan amal perbuatan dan dia tidak suka apabila amal perbuatannya itu dipuji oleh orang yang lain. Coba lihat Pak, di antaranya jadi ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas Pak. Dalam Quran surah Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor 39. Ayatnya ayat nomor 11, Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallah. Surat Az-Zumar ayatnya ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha muhlishon lahuddina. Qul, katakanlah Muhammad, ini umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan, ini sesungguhnya aku umirtu, aku diperintahkan an a'budallah, supaya aku menyembah kepada Allah muhlishon, dengan ikhlas, dengan memurnikan, lahu bagi Allah ad-dina, agama. Karena pentingnya ikhlas menika Pak nggih. Jadi karena pentingnya ikhlas itu, makanya Imam Nawawi di dalam kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama itu ikhlas Pak. Orang itu dikatakan Islam dan tidak, Jadi orang itu dikatakan Muslim dan tidak. Kuncinya kan apabila orang itu membaca dua kalimat syahadat, gitu Pak.
Jadi orang itu dikatakan muslim atau orang yang lain dikatakan tidak muslim karena dua orang ini, yang satu membaca syahadat, yang satu tidak. Ketika orang sudah membaca dua kalimat syahadat, orang itu Islam. Sementara orang yang tidak membaca dua kalimat syahadat, orang itu tidak Islam. Syahadat itu Pak Nggih. Jadi syahadat kita itu bisa batal apabila orang itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak ikhlas. Makanya antara napa nggih? Jadi antara kalimat tauhid, jadi antara dua kalimat syahadat dengan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang tidak membaca dua kalimat syahadat, orang itu tidak bisa dikatakan Islam. Sementara orang yang sudah membaca dua kalimat syahadat, ketika dia membacanya tidak ikhlas, Pak, tidak karena Allah, maka syahadatnya itu batal. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi karena pentingnya ikhlas tersebut, Pak, makanya Imam Nawawi di dalam kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin itu menulis di bab yang pertama, Pak. Nah, kalau buka Kitab Riyadhus Shalihin bab pertama ikhlas. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kaitannya dengan ikhlas menika, Pak, nggih. Jadi jenengan menawi sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa inna malikul limri'im manawa, sesungguhnya bagi seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Wa man kana hijratuhu ilallahi war rasul, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasul, fa inna ma hijratuhu ilallahi war rasul, maka hijrahnya itu karena Allah karena Rasul. Wa man kana hijratuhu ilad dunya awim ra'atin yankihuha fa innama hijratuhu ila ma hajara ilaih, barang siapa yang berhijrah karena wanita, karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya itu ya hanya untuk itu. Ceritanya begini, Pak, dulu itu ada seorang laki-laki yang melamar seorang gadis, bukan seorang gadis, seorang perempuan, Pak. Dia mengatakan perempuan yang dilamar itu janda, makanya dia diberi nama Ummu Qais. Ummu itu artinya ibu, Pak. Ummu Qais itu artinya ibunya Qais. Karena orang ini dinamakan Ummu Qais, kemungkinan orang ini sudah janda. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, ternyata lamarannya ditolak, Pak. Perempuan itu mengatakan, saya mau menerima lamaranmu apabila kamu ikut berhijrah ke kota Madinah. Maka laki-laki ini, Pak, laki-laki ini akhirnya dia ikut hijrah. Jadi dia hijrah itu tujuannya bukan karena Allah. Jadi dia hijrah itu tujuannya supaya lamarannya diterima oleh si perempuan tadi. Makanya dia terkenal dengan istilah muhajir hijrah. Jadi orang yang berhijrah tujuannya tidak karena Allah. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian apa, Pak, yang mestinya kita lakukan supaya kita beramal itu bisa ikhlas, Pak? Saya ulang lagi, orang yang beramal tidak ikhlas niku tanpa guna, Pak, tanpa guna. Jadi ada yang mengatakan itu. Jadi orang yang beramal tidak ikhlas itu ibarat jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh, Pak. Ini seorang ulama yang terkenal, Jadi seorang ulama yang terkenal yang bernama Ibnu Athaillah. Nanti mireng nggih, Ibnu Athaillah sering disebut nih oleh orang-orang tasawuf. Jadi Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam, niku mengatakan orang yang beramal tidak ikhlas itu seperti jasad tanpa ruh. Jasad itu kalau tidak ada ruhnya, Pak, kan tidak ada hajinya, tidak ada nilainya.
Wis toh, orang tuh kalau sudah rohnya ndak ada, wis ndak ada nilainya, Pak. Jadi amal kita itu, orang yang beramal itu kalau dia tidak ikhlas, ndak ada nilainya, Pak. Ndak ada nilainya. Allah mengibaratkan di dalam Al-Qur'an. Jadi memang ikhlas itu lawan katanya kan riya, Pak. Jadi orang yang beramal tidak ikhlas itu berarti orang itu beramal karena riya, karena manusia, ya. Jadi apa? Jadi orang yang beramal tidak ikhlas itu dalam Al-Qur'an diibaratkan napa nggih? Batu. Jadi ada debu. Debu itu di atas batu yang licin. Nah, gimana, Pak? Ditimpa hujan yang amat lebat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun wa asabahu wabilun fatarakahu salda. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Menyebut-nyebut dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang beramal karena riya. Jadi orang yang menyebut-nyebut, orang yang menyakiti, orang yang bersedekah dengan menyakiti, dengan menyebut-nyebut, itu seperti orang yang napa? Beribadah dengan orang yang beramal dengan riya. Fa masaluhu kamali safwanin, kata Allah, perumpamaannya seperti batu yang licin. Alaihi turabun, di atasnya ada debu, wa asabahu wabilun, kemudian ditimpa hujan yang amat lebat. Wa tarakahu salda, maka batu itu menjadi bersih kembali. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mendapatkan sedikit pun, Pak, dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang napa niku, orang-orang yang kafir. Kemudian apa yang mestinya kita lakukan supaya kita beramal itu bisa ikhlas? Yang pertama, jadi dalam diri kita, Pak, dalam diri kita selalu kita hadirkan kebesaran Allah. Kita itu setiap hari, Pak, nggih. Jadi kita itu setiap hari kan mengucapkan berapa kali, nggih? Setidak-tidaknya 17 kali. Dengan matur Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita tuh tidak ada apa-apanya. Jadi ketika orang dalam dirinya dia selalu bisa menghadirkan Allah itu besar, Pak. Kita tidak ada apa-apanya, Pak. Insyaallah kita bisa ikhlas, Pak. Itu yang pertama. Oke, yang pertama. Yang nomor 2, Pak, berdoa, Pak. Berdoa. Jadi kita berdoa supaya kita ketika melakukan amal ibadah itu bisa ikhlas. Donga, nggih. Jadi kita enggak bisa ya bahasa Indonesia mawon, nggih. Jadi mungkin bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa bisa bahasa Jawa. Kalau yang Arab itu artinya kalau tidak salah begini, ya Allah, aku berlindung dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Jadi syirik itu kan, ya, jadi kan ngeten. Ikhlas itu kan ngeten. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang tidak syirik. Makanya orang yang ikhlas itu ketika beribadah motivasinya, tujuannya hanya karena Allah. Ketika orang beribadah masih karena yang lain, berarti orang itu syirik, Pak. Jadi dia menduakan Allah. Dia beribadah tidak karena Allah, tapi dia beribadah itu karena Allah dan karena yang lain. Itu yang pertama, Pak. Jadi yang nomor 2, donga. Jadi kita berdoa. Yang nomor 3, Pak. Yang nomor 3 yang kita lakukan supaya kita beribadah itu bisa bisa ikhlas.
kita mengingat tentang pahala atau kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi setan itu ampun, Pak. Jadi semua makhluk Allah itu setan bisa goda. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi dari 1000 orang itu yang nggak bisa digoda oleh setan cuma 1, Pak. Jadi misalnya setiap 1000, seper 1000, Pak. Seper 1000 itu setan itu bisa menggoda sebanyak 999. Yang nggak bisa cuma 1. Makanya orang masuk surga itu 1001, Pak. 1001 angel, Pak. Itu 1001. Jadi apa? Orang yang ikhlas, jadi kita mengingat luar biasanya atau istimewanya atau pahala yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, kalau dalam ayat tadi Allah mengatakan tidak akan bisa diganggu oleh tidak bisa diganggu oleh iblis. Yang nomor selanjutnya, Pak. Yang nomor selanjutnya, nomor 4, Pak. Jadi kita jangan takjub kepada diri kita sendiri. Makanya Abbas bin Abdul Muthalib itu mengatakan orang beramal itu bisa sempurna, Pak. Itu syaratnya yang pertama. Jadi ketika beramal itu segera, Pak. Jadi ketika kita melakukan amal segera. Jangan ditunda-tunda. Utamanya orang daftar haji. Daftar haji itu ditunda-tunda. Lah mboten sida. Nggih. Jenengan misalnya mau jamaah sudah adzan jenengan Allah saya adzan ben komat dulu. Komat ndak jadi, Pak, akhirnya. Jadi orang beramal itu termasuk misalnya jenengan badhe infak, Pak. Jenengan badhe infak. Jenengan tunda. Ndak jadi, Pak. Makanya ada kisah, Pak. Ada kisah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu kedatangan tamu. Rasulullah kedatangan tamu. Kemudian Rasul mengatakan begini, siapa yang bisa menjamu tamu ini, Pak, jaminannya surga. Abu Talha langsung ngacung, kula ya Rasul, saya yang akan menjamu tamu jenengan. Akhirnya tamu itu oleh Abu Talha diajak pulang, Pak, diajak pulang. Ketika Abu Talha pulang, ternyata di rumah tidak ada apa-apa, Pak. Jadi ketika dia beramal merasa rundingan. Misalnya dia rundingan dengan istrinya, tidak jadi. Makanya langsung pun kula. Ternyata di rumah tidak ada apa-apa. Dalam satu riwayat dikatakan, jadi Abu Talha itu cuma mempunyai satu nasi, Pak, satu porsi nasi. Makanya untuk menyiasati nasinya itu disuguhkan kepada tamu, lampunya dimatikan. Abu Talha itu cuma bermain dengan piring kosong. Itu ada riwayatnya. Jadi segera. Yang nomor 2, kata Abbas bin Abdul Muthalib, amal itu supaya sempurna, Pak. Jadi ketika kita melakukan amal itu kita anggap amal kita tuh sedikit. Jadi kita menganggap yang kita lakukan itu masih sedikit, Pak. Jangan kita menganggap amal kita sudah banyak. Jadi kalau kita menganggap amal kita sudah banyak, kan jadi ini malas, Pak. Jadi kalau kita menganggap yang kita lakukan itu masih sedikit, kita akan lebih lebih semangat. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan orang muslim itu tidak pernah bosan melakukan amal ibadah sampai orang itu dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Pak, amal itu supaya bisa sempurna, kata Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi amal itu ketika kita melakukan amal itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jangan coba lihat, Pak. Lihat, Pak, dari Quran surat surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat nomor 271. Monggo. Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu melakukan sedekah dulu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang
menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nggih. In tubdu shadaqah, jika kalian menampakkan sedekah, fa ni'mahi, maka itu baik. Mungkin kita menampakkan tujuannya untuk memberi motivasi yang lain, itu baik. Wa in tuhfuha, dan jika kamu merahasiakan, wa tu'tuhal fuqara, kamu langsung berikan kepada orang fakir, wa huwa khairul lakum, itu yang lebih baik lagi. Orang sedekah itu kalau rahasia Pak, kemungkinan ikhlasnya kan lebih banyak Pak. Walaupun orang yang sedekah dengan rahasia itu kan tidak punya nama. Wong yang tahu cuma dia, yang diberi sama Allah. Beda kalau disiarkan, kan mungkin sama masjid orang kabeh. Ini kalau rahasia, jadi yang tahu cuma dia, yang diberi sama Allah. Oke. Makanya 3 itu Pak, kata Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi supaya amal kita itu bisa sempurna. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan amal ibadah itu cepat-cepat Pak. Jangan ditunda-tunda. Yang nomor 2, kita menganggap amal kita itu masih sedikit. Sebesar apapun kita merasa amal kita masih sedikit. Yang nomor 3, amal itu kita lakukan dengan dengan sembunyi-sembunyi. Yang nomor 6 Pak, yang nomor 6, cara yang kita lakukan supaya kita beramal itu bisa ikhlas, kita mestinya bergaul dengan orang-orang yang ikhlas Pak. Jadi Nabi pernah mengatakan almar'u ma'a man ahabba, orang itu tergantung orang yang ia cintai. Atau ada mengatakan almar'u ma'a dini khalilihi, agama seseorang itu tergantung temannya. Artinya kalau orang itu temannya baik, temannya baik, salah orang itu ya baik. Kalau orang itu temannya jelek, salah orang itu ya jelek. Kalau orang itu bergaul dengan orang yang sukaria, pamer, maka insya Allah orang itu akan jadi orang yang pamer pula. Kalau orang itu bergaul dengan orang yang ikhlas, insya Allah orang itu juga akan bisa ikhlas. Yang terakhir Pak, jadi yang terakhir tentang keutamaan orang yang orang yang ikhlas. Jadi dalam hadis Nabi pernah mengatakan Allah menolong manusia itu sebabnya 3. Innallaha innama yansurullahu hadhil ummah. Allah menolong kepada umat itu sebabnya 3. Yang pertama bidoi fiha, karena orang itu lemah Pak. Jadi orang itu kalau lemah Pak, maka yang menolong langsung Allah Pak. Jadi orang yang orang yang disio-sio itu loh Pak. Disio-sio niku. Jadi orang yang dikuyo-kuyo sama bahasa Jawa to Pak. Jadi orang yang bahasane nggih? Orang yang didolimi, orang yang dimarginalkan. Jadi orang itu akan ditolong oleh Allah. Sampai muncul hadis ittaqu da'watal madlum, takutlah kamu kepada doanya orang yang disia-sia. Wa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena antara dia dan Allah itu tidak ada batas. Jadi orang ditolong tuh yang pertama karena lemahnya Pak. Karena lemahnya. Yang nomor 2, orang ditolong oleh Allah tuh karena doanya Pak. Doa. Makanya Nabi pernah mengatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang ketiga, orang ditolong oleh Allah itu karena orang itu melakukan sholat dan ikhlas, atau orang ditolong itu karena ikhlasnya. Jadi karena lemahnya yang pertama, yang nomor 2 karena doanya, yang nomor 3 karena karena ikhlasnya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan amal kita Pak, amal kita, Nabi juga bersabda amal itu diterima syaratnya 3 Pak.
Satu, orang itu beriman, iman. Nomor dua, orang itu beramal sesuai dengan contohnya Kanjeng Nabi. Yang nomor tiga, orang itu beramal dengan ikhlas. Walaupun kita sudah beriman, kita beramal sudah sesuai dengan contohnya Nabi, tapi kita mboten ikhlas, tidak mungkin diterima, Pak. Jadi ikhlas itu merupakan salah satu faktor, salah satu penyebab diterimanya amal ibadah kita. Karena pentingnya ikhlas itu, makanya Imam Nawawi mengatakan menulis di bab yang pertama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini diberikan kemampuan oleh Allah ketika kita melakukan amal ibadah kita bisa ikhlas, sehingga semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari sifat riya, karena riya itu yang menjadi penyebab amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datanya dari Allah, apabila ada salahnya dari saya sendiri. Jadi terakhir saya sampaikan, jadi ikhlas itu orang yang melakukan ibadah hanya karena Allah. Orang yang melakukan ibadah karena Allah itu namanya ikhlas. Jadi istilah ikhlas karena Allah itu penekanan, Pak. Ya ikhlas ya karena Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.